Shalom, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Paulus Kulabora, NIM 1734 030010, kelas B, semester 7 reguler sore. Tugas review buku pertama, mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial, dengan judul Tanggapan Organisasi untuk orang dengan mental sakit terlibat dengan sistem keadilan kriminal. Program layanan remaja rumah sakit Lemuel 1 mengadopsi publik pendekatan kesehatan untuk mengatasi kebutuhan kesehatan mental pelaku remaja yang dipenjara di masa haset. Program yang dioperasikan untuk 6 tahun memberikan perawatan psikiatri dan penilaian neuropsikologis untuk remaja nakal, serta pelatihan untuk warga psikiatri. Program tersebut mengakui dan berusaha untuk mengatasi ketidaksetaraan perawatan kesehatan dari akses terbatas ke layanan kesehatan mental berkualitas bagi yang ditahan kaum muda, terutama mereka yang berlatar belakang kurang beruntung dan minoritas. Ruang lingkup masalah perawatan kesehatan mental pemuda yang dipenjara akan diuraikan pertama kali, diikuti dengan sejarah dan evaluasi program dari perspektif kesehatan masyarakat dan integrasi sistem. Temuan penting dalam penelitian Teplin adalah bahkan tidak termasuk gangguan perilaku, prevalensi keseluruhan gangguan kesehatan mental, tetapi 60% pada laki-laki dan 70% pada wanita. Ini angka gangguan kesehatan mental di kalangan kriminal pemuda yang terlibat 2-6 kali lipat dari yang ditemukan pada populasi umum, dan bertahan lintas budaya. Selain itu, tingkat komorbiditas di antara pelaku remaja, terutama penyalahgunaan zat dan gangguan kesehatan mental, telah dilaporkan setinggi 67%. Gangguan emosi yang serius dapat diartikan sebagai gangguan emosi yang menyebabkan gangguan fungsional yang ekstrim. Tidak hanya itu, prevalensi penyakit mental di kalangan pelaku remaja tinggi, tetapi 1 dari 5 pelaku remaja mengalami gangguan fungsional seperti ketidakmampuan belajar, defisit keterampilan sosial atau kesulitan pemecahan masalah interpersonal sebagai akibat dari gangguan emosi atau penyakit mental yang serius. Dalam beberapa hal, prevalensi masalah kesehatan mental yang tinggi di antara banyak pelaku muda tidak mengherankan mengingat lingkungan beracun di mana banyak telah dibesarkan. Kehidupan banyak pelaku remaja ditandai dengan pola asuh yang tidak konsisten, penyalahgunaan zat keluarga, fisik dan atau pelecehan seksual, dan paparan kekerasan komunitas. Penyebab stres psikososial yang harus dihadapi banyak remaja nakal tidak didistribusikan secara merata di seluruh kelas sosial. Dalam ulasan tentang dampak kemiskinan anak, Evan menyatakan pertemuan berbagai faktor risiko psikolog, sosial, dan fisik mungkin menjadi kunci yang unik ciri kemiskinan masa kanak-kanak. Perkembangan sosioemosional dan kognitif yang merugikan hasil dipercepat oleh eksposur. Beberapa risiko relatif terhadap eksposur risiko tunggal ketika terjadi bersamaan. Stresor pribadi, keluarga, ekonomi, dan sosial ini memiliki efek
sinergis yang berdampak pada kesehatan mental. Pelaku remaja, indikasi dari berbagai penyebab stres yang dialami banyak pelaku remaja. Wajah masa hasad diuraikan dalam survei internal pemuda yang dilakukan ke Departemen Layanan Pemuda, yang menunjukkan setengah dari pemuda yang berkomitmen memiliki sejarah yang mencakup terlibat kesejahteraan anak, dan setengah membutuhkan layanan pendidikan khusus. Selain itu, sepertiga dari remaja melaporkan penggunaan alkohol mingguan, dan hampir setengah dilaporkan setiap minggu penggunaan ganja. Indikator stres psikososial keluarga termasuk pemuda dibesarkan di rumah tangga yang rusak. Tingkat pengangguran orang tua lebih dari 50%, dan hanya separuh dari orang tua kandung yang menyelesaikan kelas 12. Pemeriksaan anak laki-laki diadakan di perawatan aman di masa hasad. Tingkat keamanan tertinggi diperuntukkan bagi remaja dengan yang paling parah atau kronis sejarah pelanggaran, menunjukkan banyak pemicu stres tambahan. Hampir setengah dari anak laki-laki dan perawatan yang aman melaporkan riwayat kekerasan fisik, dan hampir sepertiga melaporkan pelecehan seksual. Pemaparan terhadap kekerasan adalah fitur utama di kehidupan banyak orang, dengan 3/4 telah menjalani kehidupan mereka dengan serius terancam, dan hampir setengah ditembak atau ditusuk. Layanan kesehatan masyarakat dan psikiatri untuk pelanggan juvenil yang mental sakit. Keseluruhan misi kesehatan masyarakat secara ringkas dirangkum oleh pepatah tersebut. 1 ons pencegahan bernilai 1 pound pengobatan. Meskipun fokus laporan ini adalah pada pelaku dewasa, kesimpulan ini cocok dengan remaja juga. Anak-anak yang paling mungkin pergi tanpa layanan yang layak adalah orang-orang miskin dan anak-anak kulit berwarna. Penelitian juga menemukan bahwa minoritas anak lebih cenderung dirujuk ke sistem peradilan remaja untuk perilaku mengganggu, dan anak kulit putih dirujuk untuk kesehatan mental pengobatan. Kesaksian dan residivisme mental. Mengidentifikasi 40 faktor risiko kriminal itu diciutkan menjadi 8 kategori termasuk kesehatan mental. Substansi pelecehan, masalah perilaku di sekolah, cacat pendidikan, pendidikan kinerja, karakteristik rumah tangga, lingkungan keluarga, dan relasi dengan orang tua. Perawatan psikiatri dalam Departemen Layanan Pemuda sebelum 1997. Masa hasad adalah negara bagian pertama di negara yang melembagakannya sistem peradilan anak di awal 1970-an, membongkar sekolah pelatihan sistem yang mendukung ketergantungan yang lebih besar pada layanan masyarakat. Sejarah dan desain pemuda program layanan. LSH adalah Rumah Sakit Departemen Kesehatan Masyarakat. Masa hasad menyediakan layanan untuk populasi yang kurang beruntung di wilayah Boston yang lebih luas. Misi rumah sakit adalah untuk memberikan perawatan dan dukungan kesehatan yang komprehensif, layanan yang memenuhi kesehatan dan kebutuhan sosial komunitas. Sebagai bagian dari misi DPH keseluruhan untuk memastikan semua penduduk masa hasad memiliki akses ke perawatan kesehatan yang berkualitas. Hasil program. Capaian program utama yang dicapai dan batasan dari YSP adalah disajikan dalam kaitannya dengan masing-masing bidang tujuan awal
meningkat dengan masing-masing bidang tujuan awal, kualitas dan akses ke perawatan bagi kaum muda. Meningkatkan kesinambungan perawatan remaja, mengembangkan peluang pelatihan bagi para profesional kesehatan mental, dan membangun basis data. Kurangnya rekam medis yang terintegritas mengganggu kualitas perawatan sebagai penilaian awal diulang pada waktu tertentu. Evaluasi program. Pedoman mereka dimaksud untuk diterapkan program pelaku dewasa atau remaja yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu dengan penyakit mental dan gangguan penyalahgunaan SAT yang terjadi bersamaan. Meskipun 63% remaja yang dirujuk ke YSP mengalami penyalahgunaan SAT masalah, YSP dirancang untuk fokus terutama pada kesehatan mental mereka. Pusat keuntungan menjelaskan proses 2 langkah untuk pengembangan pendekatan integrasi sistem. Langkah-langkah tersebut adalah startup dan implementasi. Penerapan pusat keuntungan menjelaskan pendekatan 4 fase untuk implementasi sebagai program berpindah dari hubungan informal ke formal di antara semua pihak terlibat dalam proyek. Tahapan implementasi akan disajikan terlebih dahulu dan kemudian membahas bagaimana penerapannya ke YSP. Tahapannya adalah yang pertama, kerjasama. Personel kunci dari semua lembaga yang bekerjasama bertemu dan berbagai informasi secara teratur. Koordinasi. Perwakilan dari masing-masing lembaga pindah ke staf gabungan. Pertemuan dan perencanaan program untuk mempelajari lebih lanjut tentang prosedur operasi masing-masing berkelompok. Kolaborasi. Perwakilan dari masing-masing instansi tetap rutin rapat, melatih lintas staf, dan beralih ke perjanjian antar lembaga melalui nota kesepahaman. Integrasi. Perwakilan berbagai anggaran mendanai posisi kunci bersama dan memandang perawatan klien sebagai tanggung jawab bersama. Saat sebuah proyek bergerak melalui 4 fase ini, ada sejumlah tugas yang perlu diselesaikan yang meliputi perjanjian formal dan informal di antara semua pihak, strategi pemasaran, sistem berbagi informasi, aksesibilitas ke layanan oleh klien, pelatihan lintas, posisi rentang batas, evaluasi hasil, menghormati setiap tahap pengembangan sistem selama 3 tahun pertama dari kemajuan. YSP yang stabil telah dicapai tahapan kerjasama, koordinasi dan kolaborasi dari Gaines model. Para perencana utama bekerja sama dengan erat saat YSP bergerak dari startup hingga tahap kerjasama. Demikian hasil review saya. Terima kasih.